Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 6 Oktober 2021 hari Rabu. Jadi analisa saham harian untuk hari ini dan besok ya. Seperti biasanya saya akan bahas ini bagian pertama ya. Jadi totalnya ada 16 saham. Bagian pertama saya bahas 8 saham, nanti bagian kedua saya bahas 8 saham ya untuk analisa saham harian untuk hari ini dan besok. Jadi yang bagian pertama saya bahas BBRI, BBCA, ASII, Pegas, BBNI, ADRO, BMRI ya, dan Telkom. Itu 8 saham. Kemudian yang bagian kedua saya bahas BRIS, NATO, PTBA, Antam, INTMG, LSIP, AGRO, dan BBTN ya. Jadi totalnya ada 16 saham. Kalau yang sudah nonton bagian pertama ini, nanti bagian kedua ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk linknya ya. Jadi jangan lupa nonton juga. Saya mulai langsung dengan BBRI ya. Jadi ini BBRI sudah saya bahas sering banget ya, di analisa saham harian, di analisa saham bulanan ya, seperti itu ya. Maaf, bukan analisa saham bulanan, analisa saham mingguan ya. Jadi ini kan target price-nya sudah saya sebutkan, kurang lebih sekitar area ini ya, resistennya sekitar area 4280. Jadi garis-garisnya itu sudah saya berikan ya. Jadi jangan salah paham, bukan karena sudah naik terus dibahas Pak Sunar, enggak ya. Karena sebelumnya BBRI sudah saya bahas di analisa saham harian, juga di analisa saham mingguan juga sudah pernah saya bahas ya. Jadi ini kalau sudah punya, kalau naik ke atas 4110, kalau mau tambah lagi sebenarnya boleh-boleh saja ya. Jadi memang uptrendnya sudah cukup bagus ya. Kita jangan takut ketinggian ya, seperti itu ya. Karena potensial kenaikannya masih cukup bagus, uptrendnya masih cukup bagus. Jadi kalau mau tambah lagi boleh, asalkan pasang trailing stop dan stop loss ya. Jadi garis-garis ini untuk acuannya ya. Selama dia bertahan di atas 4000, ini kemungkinan besar dia masih bisa breakout ke atas 4280 ya. Dengan target berikutnya sekitar 4660 masih bisa ya untuk jangka menengahnya. Jadi yang misalnya takut di sekarang, Pak Sunar, saya khawatirnya di sekarang nanti koreksi seperti ini. Kalau takut ya buy on weakness saja sekitar area 3810 ya. Ini saya sudah gambarkan. Sebelumnya sudah saya gambarkan jauh dari sini ya. Kalau dia naik ke atas 3700 boleh buy, itu yang buy on weakness. Tapi kalau misalnya barusan kenal channel saya, kalau mau buy on weakness itu tunggu di 3810. Misalnya kalau dia koreksi di bawah 3810, tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 3810 buy ya, seperti itu ya. Atau kalau paling cepat ya, tunggu koreksinya. Kalau dia memang bullishnya kuat, paling dia koreksi sekitar 4000, kemudian kalau dia berhasil rebound atau matu lagi naik ke atas 4000 ya, yaitu di sanalah kita mulai buy. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Santai aja ya, seperti itu ya. Nanti naik ke atas 4110 tambah lagi, naik ke atas 4190 tambah lagi, dan seterusnya. Itu untuk BBRI. Memang jangka panjangnya masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Jadi memang dia sudah right issue ya. Sudah selesai bulan September ya, akhir minggu ketiga ya. Jadi saya sudah sebutkan, kalau nggak salah singkat saya, harga teoritis right issue-nya sekitar 3810 ya. Jadi sejauh ini memang tergolong sukses ya, karena setelah right issue selesai dia berhasil naik tinggi ya. Ini masih bisa naik Mas Sunar, masih bisa ya. Jadi kalau saran saya sih, kalau fokusnya di price action-nya, fokus saja di garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi trading itu mudah, kalau ada acuannya kapan average up, kapan tambah lagi, kalau dia berhasil naik ke atas, breakout ke atas ya, kapan kita pasang trailing stop atau stop loss, seperti itu ya. Jadi masih cukup bagus, belinya bertahap. Jangan takut koreksi ya. Misalnya ini kan sebelumnya sudah naik tinggi ya, dari 3500 naik sampai dengan 3860. Kemudian dia koreksi kan. Jadi intinya di sini, selama dia bertahan di atas 3700, dia masih cukup bagus. Memang sebenarnya sebelumnya dia pernah turun di bawah 3700 ya, di 3690 ya. Tapi kalau kita lihat ya, penutupannya dia masih berada di atas 3700. Jadi kita jangan terlalu panik ya. Kalaupun misalnya sebelumnya sudah pernah jual ya, jangan lupa buyback ya, seperti itu ya. Jadi kunci sukses di saham itu ada 3: sabar, fokus, dan disiplin. Yang disiplin itu bukan hanya disiplin cut loss ya, tapi juga disiplin buyback. Artinya kalau misalnya sebelumnya cut loss, tapi kemudian dia berbalik arah lanjut ke atas ya, rebound lanjut terus ya, uptrendnya lanjut, ya kita jangan lupa untuk disiplin buyback ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk BBRI ya, masih cukup bagus, belinya bertahap aja. Kalau takut ya buy on weakness di area 3810 ya, kurang lebih, atau 4000 lah ya. Tapi kalau 4000 terlalu dekat ya 3810 seperti itu ya. Atau diatur aja belinya bertahap, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya BBCA. Jadi BBCA sebelumnya sudah saya bahas juga di analisa saham harian dan mingguannya. Ini saya sudah sebutkan garis-garisnya ya. Jadi yang barusan join jangan salah paham. Bukan karena sudah naik tinggi terus dibahas Pak Sunar, enggak ya. Karena sebelumnya sudah saya bahas, ini garisnya sudah saya berikan.
naik ke atas 35250 boleh tambah lagi atau average up ya. Yang buy on weakness tunggu di area 3310. Tapi karena dia sudah higher high, ini saya gambarkan area buy on weakness yang baru ya, sekitar area 34.000. Artinya kalau misalnya dia koreksi turun di bawah 34.000, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 34.000 barusan buy. Naik ke atas 34.400 tambah lagi, naik ke atas 35.250 tambah lagi dan seterusnya. Target price-nya masih cukup bagus di 36.500 dan 36.900 ya. Itu yang terdekatnya. Kalau kita perhatikan memang BCA ini sudah saya bahas lama banget ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi saya bahas, enggak ya. Waktu sideways saya sudah saya bahas ya. Selama bertahan di atas 31950 masih cukup bagus. Waktu di bulan Juli ketika dia masih downtrend kan di bawah ya, sideways di bawah, ini saya sudah sebutkan kalau mau buy, kalau amannya kan tunggu naik ke atas 31950 ya. Ini dianalisa saham mingguan sekitar pertengahan Juli ya, naik ke atas 32500 tambah lagi dan seterusnya. Ini panah-panahnya kalau diikutin ya, pasang automatic order buy, ini profitnya sudah luar biasa banyak ya seperti itu ya di BBCA ya. Jadi sampai dengan awal tahun depan masih cukup bagus peluangnya. Jadi saran saya kalau mau buy hasil higher, buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Pasang stop lossnya atau trading stopnya di 35250 dan 34.400. Ini area buy weakness-nya sekitar 34.000. Artinya kalau dia koreksi kembali di bawah 34.000 ya, ya saya nggak mengharapkan, mudah-mudahan dia masih bisa naik. Kalau dia berhasil rebound ke atas 34.000 barusan buy. Ya, itu buy weakness ya. Naik ke atas 34.400 tambah lagi, naik ke atas 35.250 tambah lagi ya. Seperti itu. Target price terdekatnya di 36.900. Kalau misalnya dia masih berhasil naik lagi Pak Sunar, wah naiknya gila-gilaan. Target berikutnya kira-kira di mana kalau dia berhasil breakout all time high di sini ya 35.900, targetnya bisa di 41.000 bisa ya. Apalagi sentimennya dia juga ini Fibonacci extension 127,2% ya, jadi masih memungkinkan. Apalagi sentimennya dia mau stock split ya, 1:5 ya. Saya nggak ingat jadwalnya kapan ya. Jadi kalau dia stock split ya ada kemungkinan dia masih naik ya seperti itu ya. Apalagi fundamentalnya kalau masih bagus ya, laporan keuangan kuartal 3 ya, dia masih bisa naik ke atas 41.000. Jadi kita jangan takut ketinggian, nggak perlu ya. Yang ngikutin saya ya, itu jangan terlalu takut ketinggian, tapi jangan terlalu serakah juga ya. Yang penting ikutin aja garis-garis sudah saya berikan. Misalnya di sini ya 35.900 ke atas. Kalau berhasil naik ke atas, saran saya kalau mau tambah lagi setiap kelipatan 200 rupiah ya. Jadi naik lagi ke atas 36.200 tambah lagi, naik ke atas 36.400 tambah lagi dan seterusnya ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Kalau mau tambah lagi baiknya bertahap. Jadi jangan takut ketinggian, tapi jangan terlalu agresif ya. Dalam arti, wah ini katanya Pak Sunar bagus, uptrendnya masih bagus, langsung beli pakai margin, ngutang gitu ya. Jangan ya, belinya bertahap aja. Bukan karena saya nggak yakin, enggak ya. Ya kita nggak perlu terlalu agresif lah, santai aja ya. Asal yang paling penting ya, rezeki itu nggak kemana-mana kalau memang sudah berkat dari Tuhan ya seperti itu ya. Kita harus santai aja, nggak perlu terlalu agresif, nggak perlu terlalu ambisius juga ya. Ya sabar aja, tapi tetap fokus dan disiplin ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk ASII ya. ASII ini terus terang aja ini saya sudah gambarkan di analisa saham untuk investasi ya di playlistnya. Jadi kalau Anda ke halaman utama channel youtube.com kemudian /saham profit ya, itu di playlist yang keempat ada analisa saham investasi untuk 2022 ya. Itu saya sudah bahas sebelumnya. Memang saya hanya sebutkan 3 video ya, saya belum rilis video yang baru karena terus terang aja saya ada target minimal 3 video itu target view-nya 10.000 totalnya, tapi belum tercapai ya. Saat ini masih sekitar 7.080-an. Jadi saya masih belum rilis lagi ya. Karena kebanyakan mungkin lebih suka analisa saham yang harian ya. Yang untuk investasi kebanyakan jarang ditonton. Jadi terus terang aja dalam hati kecil saya ya, saya agak malas bikin videonya sih untuk analisa saham untuk investasi ya. Karena yang nontonnya juga nggak banyak ya, nggak sebanyak di analisa saham harian seperti itu ya. Atau di analisa saham mingguan. Jadi tapi kalau sudah naik totalnya 10.000 view untuk playlist yang analisa saham investasi untuk 2022, saya akan rilis lagi kurang lebih 4 saham lah ya untuk tahun 2022. Jadi target terdekatnya di 6250. Ini uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus. Jangan takut ketinggiannya. Memang kalau kita lihat dari sebelumnya di sini ya, ini resisten terdekatnya 6250. Memang sudah agak dekat ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, uptrendnya masih bagus. Kalau mau tambah lagi silakan ya. Seperti itu ya. Ini kita lihat di garis-garisnya yang sudah saya berikan.
Jadi ini yang rajin nonton ya, mencatat dan pasang automatic order buy. Naik ke atas 5.800 harusnya tambah lagi, naik ke atas 5.900 tambah lagi. Kalau mau tambah lagi atau average up, naik ke atas 6.050 tambah lagi. Jangan takut-takut ya. Target price berikutnya kurang lebih di sekitar area ini saya gambarkan sekalian ya. Ini target berikutnya di 6250. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ya, target price berikutnya kurang lebih sekitar 6.600 sampai dengan 6925. Itu untuk ASI ya. Kemudian ASII ini kan dia ada aksi korporasi pembagian dividen ya. Sebentar saya lihatkan untuk pembagian dividen untuk ASII ya. Itu tanggalnya tanggal 7 Oktober 2021. Jadi besok ya. Memang dividennya itu jumlahnya nggak banyak sih, hanya Rp45 ya. Jadi kalau Rp45 per lembar saham ya, kalau kita hitung harga sekarang kan 5975, 45 dibagi 5975. Itu nggak sampai, bentar, 45 dibagi 5975 ya. Begitu ya. Jadi itu dividennya nggak sampai 1% ya, itu 0,75% ya seperti itu ya. Jadi apakah takut dividen trap ya? Saran saya sih jangan terlalu takut dividen trap ya. Memang kenaikannya sudah tinggi. Kalau misalnya mau buy ya kan, kalau takut ya, ya tunggu aja buy on weakness. Kira-kira buy on weaknessnya di mana? Sebelumnya saya kasih di 5.300, tapi kalau sudah berhasil naik tinggi ya, kan nggak dikasih ya. Tunggu aja buy on weakness di sekitar area 5.600. Artinya kalau dia koreksi di bawah 5.600 ya, ya saya nggak mendoakan, mudah-mudahan masih bisa terbang naik tinggi ya. Kalau dia turun di bawah 5.600, kita lihat kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5.600 barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound ke atas 5.600 ya, turun di bawah 5.600, kalau kita buy itu masih ada kemungkinan dia turun lagi testing area 5.300 dan di bawahnya lagi 5.100 ya. Terus terang aja seperti itu. Jadi kita belinya buy on weakness itu bukan tangkap pisau jatuh ya. Jadi jangan salah paham. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 5.600 atau rebound istilahnya, mantul ya, itu barusan kita buy. Naik ke atas 5675 tambah lagi, naik ke atas 5.800 tambah lagi, dan seterusnya. Itu yang bagi buy on weakness. Kalau yang tipe berani nanggung resiko, buy high sell higher, buy sekarang sebenarnya sih boleh-boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 5.900 dan 5.800. Tapi belinya bertahap aja ya, naik ke atas 6.050 tambah lagi, kemudian setiap kelipatan Rp50 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 6.100, kalau mau tambah lagi silakan. Ini memang dekat banget dengan resisten 6250 ya. Kurang lebih 6250 ini dapatnya dari mana ya? Saya tarik garis dari ini ya. Swing high-nya di sini ya. Ini di tanggal 15 Februari kan di 6250. Jadi ketika dari atas dia koreksi kemudian berusaha rebound kan, dia gagal ya. Jadi ini resistennya. Sekaligus menjadikan target price-nya yang sekarang ya. Berikutnya yang kalau dia berhasil bertahan di atas 5.900, dia masih peluang untuk breakout ke atas 6250. Target berikutnya di 6.600 dan 6.925. Itu kalau dari hariannya. Jadi memang agak sedikit beda kalau dari weekly-nya tadi ya. Kalau dari mingguannya acuannya pakai seperti ini ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini masih cukup bagus ya. Memang kalau kita lihat ya, hijaunya 2 ya. Apalagi naik tinggi ya. Dia masih bisa naik tinggi lagi ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut. Saran saya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Tapi cukup untuk ASI ya. Kemudian untuk Pegas ya. Jadi Pegas ada yang sebelumnya ada yang di grup bilang Pak Pegas ketinggian ya. Jadi dia ya, kemarin saya terus terang aja masih buy Pegas ya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih nggak ada kata ketinggian karena dia ini targetnya memang resistennya terdekat di 1545 kurang lebih ya, target dari pattern rounding bottom ya, kalau saya ukurkan ke atas ya. Jadi resisten itu bukan berarti dia bakalan turun, enggak ya. Kita nggak akan pernah tahu, pasang aja trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Kalau yang buy on weakness tetap tunggu di area 1345. Artinya kalau dia masih di atas 1345 kita tunggu. Kalau misalnya dia koreksi turun di bawahnya 1345, kita belinya kalau sudah rebound ya atau mantul ya. Kalau dia belum berhasil mantul ya jangan buy dulu ya. Naik ke atas 1405 tambah lagi, naik ke atas 1430 tambah lagi ya. Breakout ke atas 1515, boleh tambah lagi, target berikutnya di 1600, 1710 dan 1820 ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, ini kan bentuk mangkok besar ya. Ini kalau dia breakout lagi ke atas 1545 ya kan di swing high yang ini ya resistennya ya. Itu dia masih bisa targetnya ke sekitar 1820. Tapi perlu diingat kalau buy sekarang ya memang resikonya ada potensial koreksi karena sebelumnya naik tinggi ya. Tapi
uptrendnya masih cukup bagus ya. Kalau nggak berani buy high sell higher ya buy on weakness. Kalau yang berani buy high sell higher ya boleh saja buy-nya bertahap aja asalkan pasang stop loss-nya di 1475 dan 1430. Nanti kalau dia breakout ke atas 1545 boleh tambah lagi ya average up terus naik ke atas 1600 ya, ini kurang lebih ya di area Fibonacci retracement 23,6% tambah lagi. Kemudian antara 1600 dan 1710 ya. Kalau mau tambah lagi mungkin setiap kelipatan Rp20, jadi naik ke atas 1620 tambah lagi, naik ke atas 1640 tambah lagi dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk Pegas. Kalau yang mau buy high sell higher bertahap ya, karena uptrendnya masih cukup bagus. Kita nggak perlu terlalu agresif ya seperti itu ya. Santai aja sambil pasang trailing stop dan stop loss. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi yang atas ini untuk average up. Kalau dia berhasil naik ke atas jangan lupa untuk tambah lagi atau average up ya. Seperti itu ya. Misalnya kalau sudah naik ke atas ya tambah lagi ya. Ternyata tiba-tiba berbalik arah ke bawah. Wah, berarti Pak Sunar salah ya. Saya buy di atas nyangkut Pak Sunar. Sebenarnya kalau menyalahkan saya ya saya nggak bisa ngatur harganya di pasar saham ya. Karena saya berpegang acuannya, ini uptrendnya masih cukup bagus. Ya kan? Ilmu dasar dari fondasi analisa teknikal, uptrend itu kalau dia masih belum ada konfirmasi pembalikan arah, dia masih akan terus berlanjut ya, uptrend naik terus ya. Kecuali sudah berbalik arah, ada konfirmasi, oh ini sudah sideways atau sudah berbalik arah turun ya. Nah, disitulah barusan kita sudah pasti itu uptrendnya gagal ya, seperti itu ya. Kalau masih bagus ya mau tambah lagi silahkan ya, tinggal diatur aja money manajemennya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya, seperti itu ya. Kalau misalnya takut buy on weakness atau pilihan lainnya pilih saham yang lainnya ya, seperti itu, atau beli bertahap lah seperti itu ya, istilahnya nyicil ya. Oke, kemudian BBNI ya, BBNI kan saya sudah sebutkan juga di analisa saham harian, sudah sebutkan, analisa saham mingguan sudah sebutkan ya. Ini naik ke atas 5925 boleh tambah lagi, naik ke atas 6100 tambah lagi dan seterusnya. Jadi tinggal ikutin aja ya yang sudah punya ya average up ya. Yang belum punya sebelumnya saran saya di analisa buy on weakness di 5525. Tapi karena dia breakout higher high, saya kasih buy on weakness di 5775. Loh, Pak Sunar ini saya antri nggak dapat Pak Sunar. Ya kan? Jadi antri lagi di 5775. Artinya kalau koreksi di bawah 5775 kita belinya tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 5775 barusan kita buy. Kalau belum ya kita jangan buy dulu. Buy-nya bertahap, naik ke atas 5925 tambah lagi, naik ke atas 9100 tambah lagi dan seterusnya. Uptrendnya masih cukup bagus. Target berikutnya di 6575 dan 6750. Kalau yang berani buy high sell higher ya, saran saya kalau mau buy breakout ke atas 6100 boleh buy, naik ke atas 1200 tambah lagi ya. Jadi setiap lipatan 100 rupiah ya. Ini saya nggak gambarkan, nanti terlalu banyak garisnya makin bingung, nggak bisa dibaca angkanya ya. Jadi setelah 6200 setiap lipatan 100 rupiah silakan tambah lagi, uptrendnya masih cukup bagus. Itu yang bagi yang mau buy high sell higher ya, karena uptrendnya masih cukup bagus. Kalau mau tambah lagi ya buy-nya tetap aja, pasang stop loss-nya di 5925 dan 5775. Itu kurang lebih untuk BBNI ya. Jangan takut ketinggian ya, seperti itu ya. Ini jangan salah paham juga ya yang barusan nonton ya atau yang baru kenal ya. Ini bukan karena sudah naik tinggi terus dibahas di analisa saham harian Pak Sunar, enggak ya. Karena sebelumnya di analisa saham harian sudah saya bahas, di analisa saham mingguan juga sudah saya bahas ya. Jadi kurang lebih cukup untuk BBNI. Berikutnya untuk ADRO. Nah, ADRO ini bagaimana Pak Sunar? Harga batubara terakhir kan seingat saya masih naik ya. Nah, harga sahamnya kok sepertinya lesu ya, seperti itu ya. Sebenarnya sih uptrendnya masih cukup bagus ya. Selama bertahan di atas 1800. Di sini kalau kita lihat swing low-nya di 1800. Jadi kita yang sudah punya beli dari bawah mungkin acuan trailing stop-nya maksimum di 1800 ya. Kalau buy on weakness tetap di 1700 ini ya, 15 ya. Jadi ini kan angka low-nya di 1705. Kalau dia turun di bawahnya 1715, kita belinya tunggu kalau dia berhasil naik atau rebound ya. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 1715, kemungkinan dia masih bisa turun di bawahnya 1600 ya, seperti itu ya. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Ini bentar ya. Ini kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1970 ya. Boleh tambah lagi, boleh ya. Jadi setiap lipatan 50 rupiah aja ditambah ya, seperti itu ya. Target berikutnya di 2200. Kalau dia naik lagi ke atas 2200 Pak Sunar untuk ADRO, apakah masih mungkin naik lagi? Semua ya di pasar saham ya, kemungkinan itu selalu ada. Jadi kalau kita lihat di sini ya, target Fibonacci extension 261,8% ya, itu sebenarnya masih memungkinkan ya, gitu ya. Tapi saya nggak bisa bilang 100% pasti ke sana terus Anda
belinya sebanyak mungkin pakai margin, katanya Pak Sunar bisa sampai 3.200 ya. Nah, gitu ya. Ini saya berdasarkan Fibonacci extension 261,8%. Nah, ini Fibonacci-nya saya tarik dari mana? Saya tarik dari swing low yang di sini dan swing high di sini ya. Kan dia sudah berhasil breakout ke atas 1.600 ya. Selama dia bertahan di atas 1.600, ini dia masih memungkinkan target extension 161,8% ya di 2.200. Kalau breakout lagi, dia target Fibonacci extension 261,8% masih memungkinkan ya. Kalau uptrendnya masih cukup kuat. Hanya saja ya jangan terlalu serakah. Kita harus realistis ya. Jadi jangan terlalu pesimis, jangan terlalu optimis di pasar saham ya. Kita yang realistis saja, pasang trading stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau naik lagi, kalau mau buyback atau average up silahkan ya, seperti itu ya. Ini garisnya sudah saya berikan. Jadi berikutnya di sini ya, saya kasih lagi sekitar area, bentar ya. Jadi 1970, kalau setiap kelipatan 50, berikutnya berarti 2030 ya, seperti itu ya. Nah, itu kurang lebih ya. Dan seterusnya ya, ditambah lagi seterusnya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil ya, seperti itu ya. Untuk ADRO ya, sampai 2200 ke atas. Terus kita jangan terlalu percaya diri. Maksudnya gini ya, memang emitennya ada rencana buyback ya. Saya juga heran. Ketika di bawah dia nggak mau buyback, sudah naik tinggi barusan buyback ya. Memang ADRO dan MDKA itu agak aneh ya. Dia kalau harganya sudah naik tinggi, dia diumumkan buyback ya. Ya kita sih, ya Anda tahu sendiri lah. Kalau saya jadi bandarnya ya misalnya, kalau saya mau mengangkat harganya lebih tinggi lagi ya, saya mungkin ya, saya umumkan emiten ini akan buyback gitu ya. Jadi orang-orang pada percaya, pada beli ya. Harganya naik tinggi, ya kemudian saya take profit ya. Bisa aja seperti itu, tapi nggak pasti ya. Gitu ya. Kita sih nggak usah terlalu bingung, pasang aja trading stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BMRI ya. Jadi ini BMRI sudah tembus ke atas 6.550. Ini sudah saya sebutkan lama ya, 6.550 ya, kan dia berhasil breakout. Target berikutnya masih memungkinkan di 6.850 dan 7.075. Jadi kalau mau tambah lagi mungkin pakai acuan setiap lipatan 100 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 6.700 tambah lagi, naik ke atas 6.800 tambah lagi, breakout ke atas 6.850 tambah lagi ya. Target berikutnya di 7.075 dan 7.450. Jadi BMRI ini masih memungkinkan ya. Kalau mau buy on weakness, sebelumnya saya sarankan tunggu di 6150. Tapi karena dia sudah breakout higher high ya, ini saya naikkan buy on weakness di 6350. Buy on weakness itu maksudnya kalau dia koreksi ya, kita tunggu di bawah. Tapi bukan tangkap pisau jatuh ya. Kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6350 buy ya, naik ke atas 6400 buy ya, seperti itu ya, naik ke atas 6550 tambah lagi dan seterusnya. Jadi berikutnya 6700 ke atas tambah lagi, 6800 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih BMRI. Ini sesi kedua sudah mulai ya. Jadi saya bahasnya itu pada waktu sesi pertama analisa saham harian ya, waktu sesi break ya. Ini sesi kedua sudah mulai, ini masih belum selesai pembahasan saya. Kemudian Telkom, ini uptrendnya masih cukup bagus. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, naik ke atas 3720 tambah lagi, naik ke atas 3800 tambah lagi dan seterusnya ya. Target berikutnya di sekitar 4000. Jadi kita sih jangan terlalu takut ketinggian enggak ya. Area buy weakness di 3430. Ini masih nggak dikasih Pak Sunar. Tapi kan saya sudah sebutkan, kalau buy on weakness nggak dikasih, kalau masih berminat ya buy high sell higher. Ini kan breakout lagi ke atas 3720. Harusnya yang rajin nonton ya harusnya sudah buy ya. Pasang aja trading stop dan stop loss ya. Ya, trading stopnya di 3720 dan stop lossnya mungkin 3640 dan 3570. Kalau dia naik lagi ke atas 3800, jangan ragu-ragu tambah lagi. Naik lagi ke atas 3850 tambah lagi dan seterusnya, targetnya di 4000. Uptrendnya masih cukup bagus. Kita jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Pasang aja trading stop dan stop loss seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Ini untuk bagian pertama sudah cukup ya. Ada 8 saham, BBRI, BBCA, ASI, Pegas, BBNI, ADRO, BMRI, dan Telkom. Nanti untuk bagian kedua jangan lupa nonton juga. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk BRIS, NATO, PTBA, Antam, ITMG, LSIP, AGRO, BBTN ya. Sekian. Yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan, bantu like dan kasih komen ya, karena kalau like dan komen semakin banyak, rating video semakin naik, viewernya semakin banyak ya kan, secara tidak langsung ya banyak orang yang beli ya, secara tidak langsung ya bantu angkat harga sahamnya ya, jadi sama-sama profit, kita profit bersama ya. Seperti biasanya di akhir kata saya ingin mengucapkan doa ya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu ya.
Amin. Terima kasih banyak.